Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Setelah heboh putusan MK, sekarang heboh lagi RUU PDKJ. Di mana secara tiba-tiba dalam pembahasan di balik, tiba-tiba ada pasal yang mengatur memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menunjuk langsung Gubernur DKI dan Wakil Gubernur DKI setelah mendengar masukan dari DPRD. Ada apa? Apakah di sini ada kepentingan politik? Apakah di sini ada kepentingan keluarga? Inilah Hot Room RUU PDKJ Jakarta untuk siapa? DPR kembali membuat heboh publik dengan secara mengejutkan memasukkan pasal 10 ayat 2 dalam rancangan Undang-Undang Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang menyebutkan gubernur dan wakil gubernur ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden dengan memperhatikan usul atau pendapat DPRD. Mekanisme ini tentunya mendapatkan kritikan luas karena dianggap mengkhianati amanat konstitusi dan mengebiri nilai demokrasi. Salah satu alasannya, karena selama ini Pilkada DKI Jakarta dianggap selalu memakan biaya yang tidak sedikit dan akan lebih baik jika anggaran yang besar itu digunakan untuk kesejahteraan rakyat dalam hal pembangunan. Dengan adanya klausul ini, selain dapat merenggut hak rakyat, juga ada kekhawatiran dari segi politis, di mana nantinya Presiden akan memiliki keuntungan politis dengan menempatkan orang dekatnya di Jakarta. Bagaimana sebenarnya klausul ini bisa terbentuk? Siapa saja yang mengusulkan klausul ini? Dan bagaimana ke depannya? Apakah RUU Provinsi Daerah Khusus Jakarta bisa berjalan tanpa ada klausul yang menyandera hak rakyat? Seperti biasa, kesuksesan Hotman Paris tidak terlepas dari kopi luwak white coffee yang membuat saraf saya selalu tetap tenang walaupun lawannya profesor doktor. Itulah makanya Hotman sukses. Kopi luwak white coffee. Isinya begini. Aduh, ini kopinya enak banget. Oke, Bapak Taufik Basari. Ya Bang. Ini draft RUU PDKJ tersebut sebenarnya dari pemerintah atau dari siapa? Jadi ini statusnya adalah usulan dari DPR, usul inisiatif DPR. Ya, memang yang menyusunnya, yang merumuskannya adalah DPR. Ya, oke. Gitu. Kita lihat dulu nih. Ya, ini biar pemirsa tahu. Inilah kalau undang-undang DKI yang lama bahwa gubernur dan wakil gubernur harus melalui pemilihan umum. Ya. Sedangkan di draft RUU PDKJ, gubernur dan wakil gubernur ditunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan memperhatikan usul atau pendapat DPRD. Inilah yang menimbulkan polemik. Katanya ini ada orang ke Amerika tiba-tiba rame-rame WhatsApp tiba-tiba heboh. Draft ini rumusan awalnya disusun oleh Badan Keahlian yang kemudian disampaikan dalam rapat dan ada kemudian pandangan-pandangan dari fraksi-fraksi terhadap. Jadi draft bahwa ini, Presiden yang menunjuk gubernur sudah ada dari awal. Sudah ada dari awal. Ya, sudah ada dari awal sebagai satu draft, tapi memang menimbulkan pro kontra. Ada yang setuju, ada yang tidak. Ya, untuk fraksi Nasdem sendiri kita tidak setuju untuk pasal ini. Ya, ada yang kemudian menyetujui terhadap pasal ini. Nah, akhirnya ya kemudian pasal ini tetap ada, dan karena ini baru merupakan usul dari DPR, masih ada tahapan selanjutnya, yaitu pembahasan bersama dengan pemerintah. Ya, oleh karena itu kalau dari fraksi Partai Nasdem kita menyetujui untuk dibahas bersama pemerintah, tapi kita menolak adanya pasal ini karena kita menghendaki tetap untuk gubernur harus melalui pemilihan, bahkan lebih jauh lagi kita juga menginginkan wali kota pun juga melalui pemilihan, Bang. Dan DPRD juga tidak hanya tingkat provinsi tapi juga DPRD tingkat kota. Nah, itu yang kita sampaikan dalam rapat-rapat di balik. Pertanyaannya, kenapa begitu jauh sampai Presiden? Nah, ya ada perdebatan memang. Jadi karena ini adalah daerah khusus, ada beberapa pertimbangan yang mendorong agar kekhususannya ini pun juga termasuk
kepala daerah ini yang kemudian ada penunjukan dari presiden supaya antara pemerintah pusat dengan daerah khusus Jakarta ini bisa koordinasi yang saling berkesinambungan. Tapi tetap Bang, itu masih pro kontra, artinya masih ada fraksi yang menolak dan masih ada fraksi yang jauh mendukung. Kemungkinan apa jadinya nanti? Saya sempat melihat bahwa Pak Mendagri juga menyatakan ingin tetap pemilihan langsung. Pak Presiden juga begitu. Ya mudah-mudahan itulah yang terjadi, bukan hanya kalau sampai harus voting kalah dong, grup Nasdem CS kalah dong sama PKS. Gini, pertama harus pemerintah dan DPR dulu setuju, gitu. Dua-duanya setuju. Kalau salah satu tidak setuju, tidak akan jadi ini pasal. Yang kedua, ya tentunya karena kami di sini berposisi seperti itu menolak penunjukan, maka dari fraksi Nasdem tentu akan juga melobi fraksi-fraksi lain, ya, dengan masukan-masukan dari masyarakat, dengan harapan bahwa beberapa fraksi yang menyetujui juga kemudian bisa merubah pikirannya, ya, kemudian tetap kita mendukung adanya pemilihan untuk kepala daerah. Oke, Ibu Kurniasih dari PKS. Kita tahu Ibu salah satu yang menolak IKN. Apakah ini Ibu tolak juga gara-gara dari awal Ibu sudah menolak IKN? Ya, kan adanya undang-undang PDKJ ini merupakan konsekuensi dari adanya undang-undang IKN. Tentu saja sebagai konsekuensi logisnya ini juga kita menolak secara keseluruhan, khususnya pasal 10 tadi. Pasal 10 tadi benar-benar itu menjadi satu catatan bagi kami, ini menodai dan seperti setback ke belakang terkait dengan demokrasi kita. Kita kan selama ini udah memilih gubernur oleh rakyat, kenapa harus mundur ke belakang gitu. Jadi kita menolak dengan tegas, khususnya pasal 10 itu kita tidak setuju. Jadi PKS, Nasdem akan tetap menolak Gubernur DKI dan wakil ditunjuk oleh presidennya? Saya rasa kemarin saya melihat di beberapa diskusi, beberapa fraksi lain juga untuk pasal ini sudah mulai menolak juga. Sudah mulai menolak? Ya, tidak hanya Nasdem dan PKS ya, tetapi beberapa fraksi sudah mulai melihat Aris, gitu. Gimana? Apa yang Anda ketahui tentang konsep ini? Siapa yang bikin ini? Ya, Bang. Terima kasih Bang Hotman. Ya. Sebagaimana tadi sudah ditegaskan oleh Bang Tobas, RUU PDKJ ini merupakan inisiasi DPR. Dan sebagaimana kita ketahui, RUU ini masuk dalam prolegnas prioritas. Ya. Artinya dalam konsep pembentukan undang-undang, maka mulai dari pengusulan, perancangan, pemantapan, sampai kemarin disahkan dalam rapat paripurna, itu semua prosesnya masih ada di DPR. Ya. Dan saat ini Bang Hotman, pemerintah masih menunggu surat resmi dari DPR dan juga naskahnya Bang. Setelah mendapat naskah, biasanya pemerintah itu melalui Mensesnek akan menunjuk menteri terkait untuk menyiapkan daftar inventaris masalah Bang. Itu yang nanti menjadi bahan untuk dibahas bersama-sama dengan DPR. Kan undang-undang IKN mengharuskan 2 tahun. Ya, 2 tahun sesudah undang-undang IKN harus sudah disahkan ini. Batas akhirnya kapan ini? Ini pembahasannya masih begini. Kapan deadline-nya? Jadi begini Bang Hotman, kalau saya nggak salah, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN itu Bang, itu diterbitkan Februari 2022. Artinya pasal 41 ayat 2 Undang-Undang IKN mengamanatkan pembentukan Undang-Undang PDKJ paling lambat 2 tahun Bang Hotman. Artinya sekitar sesudah pemilu lah ya? Iya, sesudah pemilu Bang. Ya. Kurang lebih. Maksimal ya Bang. Analisa saudara bakal gol nggak nih undang-undang? Begini Bang, menurut hemat saya pembentukan RUU PDKJ ini Bang, bukan hanya melihat kepentingan pemerintah atau DPR sebagai inisiator, tapi perlu mendengar Bang, masukan dari masyarakat sipil, elemen civil society dan juga tokoh-tokoh masyarakat Bang. Supaya RUU ini lahir betul-betul sebagai satu... Pendapat Anda pribadi, pasal 10 itu bahwa Presiden nunjuk gubernur dan wakil presiden? Yes or no? Saya belum punya kapasitas untuk itu Bang, karena lebih baik kementerian lembaga terkait yang menegaskan. Jangan bikin susah dia, kasihan ini anak ini. Ya tapi kan sebagai seorang ahli hukum kan, harus punya opini. KSP, Bang. Ya? Apa bikin susah dia, susah banget tuh. Kementerian lembaga terkait Bang yang mungkin lebih kompeten untuk menyiapkan BIM terkait itu Bang. Oke, kalau gitu karena Pak Albert Aris tidak berani mengutarakan pendapat pribadi, nanti kita akan tanya kepada ahlinya Pak Margarito Kamis dan Ibu Titi kekacauan apa yang akan terjadi apabila undang-undang ini gol. Ketemu lagi di Hot Room. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.